Yo, selamat datang di Freaks Channel. Seperti yang kalian tahu, seorang shaman atau penyihir jujutsu bisa dibilang benar-benar kuat jika dirinya mampu menguasai teknik domain expansion, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Ryoiki Tenkai. Teknik ini sendiri merupakan salah satu teknik tertinggi yang bisa dipelajari oleh seorang pengguna teknik kutukan. Mau itu shaman atau roh terkutuk sekalipun dapat menggunakan teknik satu ini. Tapi tentu saja, yang namanya teknik terkuat, tak banyak shaman yang dapat menguasai domain expansion. Sementara untuk roh terkutuk, rata-rata mereka yang berada di tingkat spesial mampu menggunakan teknik tingkat tinggi ini. Lalu sebenarnya, teknik macam apa domain expansion ini? Sebelum membahas ke sana, Mimin akan membahas tentang domain atau ryoikinya terlebih dahulu. Perlu diketahui kalau domain ini merupakan suatu area yang diciptakan dan berada di pikiran si pengguna teknik kutukan. Contohnya ketika Yuji mati dahulu, saat itu Yuji terbangun di dalam domain Sukuna yang berada di dalam pikirannya. Jadi intinya sebelum mengeluarkan domain expansion, seorang pengguna teknik kutukan harus sudah memiliki atau sudah bisa menciptakan domain yang ia ingin manifestasikan di dalam kepalanya terlebih dahulu. Lalu setelah si pengguna memiliki sketsa domain di dalam kepalanya, langkah selanjutnya adalah memanifestasikan domain yang ada di dalam pikiran tersebut ke dunia nyata. Dan hal inilah yang disebut sebagai teknik tingkat tinggi domain expansion. Untuk simpelnya menurut Mimin, dalam menciptakan domain expansion ini ada 3 tahap. Pertama, si pengguna harus sudah memiliki gambaran domain yang ia ingin ciptakan dalam kepalanya. Lalu kedua, membuat sebuah barrier. Dan yang ketiga, mengisi barrier tersebut dengan teknik kutukan si pengguna. Sehingga terciptalah domain expansion. Berikutnya di dalam domain expansion, kemampuan kutukan si pengguna akan ditingkatkan. Dan serangan si pengguna domain juga pasti akan mengenai targetnya. Sementara untuk orang yang terjebak di dalam domain expansion, mustahil untuk keluar dari sana. Walaupun ada beberapa cara untuk mengcounter teknik ini, tapi cara paling efisien adalah dengan menimpa domain tersebut dengan domain yang lebih kuat. Dan oke, berikut semua domain expansion yang pernah dimunculkan hingga chapter 164 ini. Pertama, domain expansion milik roh terkutuk pembawa jari Sukuna. Yap, pada anime episode 4, Yuji, Megumi, dan Nobara nekat untuk masuk ke dalam area di mana roh terkutuk tingkat spesial berpotensi akan muncul. Awalnya area tersebut hanyalah sekolah biasa saja. Namun ketika Yuji dan kawan-kawan membuka pintu sekolah, area yang ada di dalamnya menjadi lebih luas seperti labirin. Dan pintu masuk tadi pun tiba-tiba menghilang, sehingga Yuji dan kawan-kawan terjebak di dalam sana. Dan yap, tempat tersebut merupakan domain expansion yang tidak sempurna. Mengapa bisa begitu? Karena di dalam domain itu, si roh terkutuk tidak memasukkan teknik kutukan miliknya, sehingga domain tersebut hanya menjadi ruang kosong saja. Oke, selanjutnya yang kedua ada domain expansion milik Hosogami. Pada manga chapter 101, Mei bertemu dengan Geto palsu. Di sana Geto tak berniat untuk meladeni Mei, sehingga Geto mengeluarkan salah satu roh terkutuk tingkat spesial miliknya, yaitu Hoshogami. Sementara Geto pergi, Hoshogami menghadang Mei dan langsung mengeluarkan domain expansion yang tadi diketahui namanya, serta berhasil menjebak Mei juga Ui adiknya. Domain expansion milik Hoshogami sendiri memiliki area seperti di sebuah makam. Dan untuk kekuatannya, di dalam domain milik Hoshogami ini ada 3 tahap untuk aktivasi serangan pasti bunuhnya. Tahap pertama, target akan dimasukkan ke dalam peti mati. Lalu tahap kedua, target akan dikubur di bawah batu besar. Dan tahap ketiga, setelah 3 detik, jika target masih berada di dalam peti, maka target akan terkena penyakit dan mati. Namun kelemahan fatalnya, serangan tersebut hanya bisa dipakai pada 1 orang saja. Berhubung Hoshogami ini menjebak 2 orang di dalam domainnya, Mei dan Ui, maka salah satu dari mereka bisa saling membantu. Dan berhubung aktivasi dari serangan pasti bunuh ini memiliki 3 tahap, akan sangat sulit menjalankan 3 tahap tersebut di hadapan seorang penyihir jujutsu berpengalaman seperti Mei. Apalagi untuk orang yang menguasai simple domain, Mimin rasa tak akan sulit untuk mengatasi domain milik Hoshogami ini. Oke, lalu domain expansion berikutnya ada Chimera Shadow Garden milik Fushiguro Megumi. Jadi Megumi pertama kali mampu menggunakan domainnya ini pada manga chapter 58 anime episode 23 ketika dirinya melawan roh terkutuk pembawa jari Sukuna. Di sana Megumi yang sudah kewalahan berhadapan dengan roh terkutuk tersebut, di detik-detik akhir kesadarannya ia pun kembali teringat tentang perkataan Gojo Satoru yang mengatakan kalau Megumi tidak pernah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk dirinya sendiri. Dan setelah mengingat kembali hal tersebut, Megumi pun tercerahkan. Ia pun membebaskan imajinasinya hingga melampaui batas dan akhirnya Megumi pun berhasil menciptakan teknik domain expansion Chimera Shadow Garden.
Area yang ada di dalam domain milik Megumi sendiri hanya diisi oleh cairan hitam yang berfungsi meningkatkan teknik 10 bayangan miliknya. Contohnya di sana Megumi dapat menciptakan 2 Shikigami Nue sekaligus. Megumi juga bisa menciptakan banyak Shikigaminya secara bersamaan. Dan di dalam domainnya, ketika Megumi menerima serangan fatal, Megumi dapat berubah menjadi bayangan. Ya, intinya dalam domain expansion miliknya ini, Megumi dapat melakukan apapun dengan menggunakan teknik 10 bayangannya. Tapi terkait dengan itu, sebenarnya teknik domain expansion milik Megumi ini belumlah sempurna. Karena terlihat Megumi masih belum bisa membuat barrier untuk menjadi wadah dari domainnya. Tapi meskipun begitu, dengan domain expansion yang belum sempurna ini, Megumi berhasil mengalahkan roh terkutuk tingkat spesial tersebut. Lalu berhubung teknik domain expansion miliknya ini belum sempurna, di sisi lain itu mengartikan Megumi masih memiliki ruang untuk berkembang dan menjadi lebih OP lagi. Secara teknik kutukan 10 bayangan sendiri merupakan salah satu teknik kutukan kelas atas. Lalu sedikit tambahan, meskipun domain Megumi ini belum sempurna, tapi dengan Megumi yang mampu menciptakannya saja itu sudah sangat hebat. Mengingat Megumi ini masihlah kelas 1 SMA. Secara banyak para shaman lain yang sudah lebih tua dan lebih berpengalaman dari Megumi bahkan masih belum mampu menguasai teknik domain expansion. Dan sejauh berjalannya manga Jujutsu Kaisen hingga chapter 164 ini tak diketahui apakah Megumi sudah menyempurnakannya atau belum. Yameda. Yatte yaru yo. Ryōiki tenkai. Oke, berikutnya keempat ada domain expansion milik roh terkutuk kelas spesial Dagon yang bernama Horizon of the Captivating Skanda. Dalam domain milik Dagon ini, bisa Mimin bilang merupakan domain expansion yang paling santai karena area yang ada di dalam sana terdapat sebuah pulau lengkap dengan pantai juga lautnya yang menghiasi domain tersebut. Bahkan tak jarang kita diperlihatkan Geto palsu dan roh terkutuk yang lain malah ikut bersantai di dalam domain milik Dagon ini. Tapi tentu saja seindah-indahnya sebuah domain yang namanya domain expansion adalah sebuah tempat berbahaya bagi seseorang yang menjadi target si pengguna domain. Untuk kemampuannya sendiri, di dalam domain ini Dagon dapat menciptakan berbagai macam Shikigami yang menyerupai hewan laut untuk menyerang targetnya. Yang mana karena efek domain expansion, serangan Dagon di sini pasti akan mengenai lawannya. Dagon sendiri pertama kali menggunakan domain expansionnya untuk menyerang ketika berhadapan dengan Nanami, Nobito, Megumi, dan Maki pada chapter 108. Di sana Dagon berhasil mendesak mereka berempat. Namun sayang karena saat itu Toji tiba-tiba muncul, Dagon pun terbunuh di dalam domainnya sendiri. Oke, selanjutnya kelima, Coven of the Iron Mountain, domain expansion milik si iblis api Jogo. Sebagai roh terkutuk yang terlahir akan ketakutan manusia terhadap gunung berapi, domain expansion milik Jogo ini memiliki area seperti di dalam gunung berapi. Dan menurut Mimin, domain expansion milik Jogo bisa dibilang merupakan salah satu yang terkuat. Karena bagaimana tidak, disebutkan jika seorang shaman biasa terjebak di dalam domainnya, baru masuk ke sana saja mereka akan langsung terbakar. Tapi sialnya bagi Jogo, dirinya ini selalu saja melawan orang yang kemampuannya jauh berada di atas dirinya. Jogo pertama kali menggunakan domain expansionnya ini ketika melawan Gojo Satoru. Tapi tentu saja Gojo dapat dengan mudah langsung menimpa domain milik Jogo ini dengan domain miliknya. Lalu berikutnya pada chapter 115, Jogo juga sempat melawan Sukuna. Karena pengalamannya bertarung dengan Gojo Satoru, Jogo tidak berani untuk mengeluarkan domain expansion karena pasti Sukuna akan langsung mengalahkannya dalam pertarungan domain. Jadi intinya domain Jogo ini sebenarnya sangat kuat, tapi sayang lawan yang ia hadapi kalau bukan terlalu lemah untuk dirinya mengeluarkan domain expansion, maka sebaliknya orang tersebut justru terlalu kuat untuk Jogo kalahkan walaupun ia menggunakan domain expansionnya sekalipun. Untuk kemampuannya sendiri di dalam domain expansionnya ini, Jogo dapat mengendalikan semua hal yang ada di sana, seperti lava panas atau bahkan bebatuan gunung berapi untuk menyerang targetnya. Dan seperti yang Mimin sebutkan, jika itu bukan Gojo Satoru yang terjebak di dalam domainnya, maka Mimin rasa tidak ada shaman yang bisa selamat dari domain milik Jogo ini. Oke, selanjutnya keenam ada Self Embodiment of Perfection aka Jihei Endonka,
domain expansion milik Mahito. Tidak seperti para roh terkutuk lain yang terlihat sudah menguasai teknik domain mereka sejak awal, Mahito ini baru menguasai teknik domain expansionnya ketika dirinya hampir mati saat melawan Yuji dan Nanami. Dalam kondisi dirinya yang sudah sekarat, Mahito tiba-tiba mendapatkan inspirasi untuk menciptakan teknik tertinggi miliknya, yaitu domain expansion Jihei Endonka. Untuk bentuknya sendiri, area yang ada di dalam domain milik Mahito ini diisi oleh tangan-tangan manusia yang saling terhubung satu sama lain hingga membentuk semacam jaring mengelilingi domain tersebut. Dan untuk kemampuannya, seperti yang kalian tahu, teknik kutukan bawaan milik Mahito ini adalah Idol Transfiguration, di mana Mahito dapat dengan bebas memodifikasi jiwa manusia dengan syarat Mahito harus menyentuh targetnya terlebih dahulu. Di dalam domain expansionnya ini, syarat untuk menyentuh target menjadi hilang, yang artinya sekali seorang shaman terjebak di dalam domain Mahito, orang tersebut tamatlah sudah riwayatnya. Karena tidak seperti domain Jogo, di mana masih ada hal yang bisa dilihat dan diantisipasi, dalam domain milik Mahito ini ketika kalian baru saja masuk ke dalam sana, jiwa kalian sudah berada dalam genggaman Mahito. 領域展開 地平エンドンか Oke, berikutnya kita masuk ke dalam kelas berat. Domain expansion kali ini tidak bisa dibandingkan dengan domain expansion yang sebelumnya Mimin sebutkan. Tentu saja milik siapa lagi kalau bukan sang penyihir Jujutsu terkuat Gojo Satoru dan sang raja kutukan Ryomen Sukuna. Mari kita mulai dari Gojo Satoru terlebih dahulu. Seperti yang kalian tahu, domain expansion milik Gojo ini bernama Unlimited Void atau dalam bahasa Jepang Muryokusho. Dalam domain Gojo, area yang diciptakan oleh Unlimited Void seperti namanya benar-benar merupakan ruang kosong tanpa batas layaknya di angkasa. Lalu ketika seseorang terjebak di dalam domainnya, orang tersebut akan dipaksa untuk merasakan, melihat, dan menerima informasi dari segalanya secara terus-menerus. Dan dalam kondisi tersebut, membuat seseorang yang terperangkap di dalam domain Gojo tak dapat melakukan apapun selain menunggu ajalnya. Disebutkan jika manusia biasa terjebak di dalam domain Gojo, mereka hanya mampu bertahan selama 0,2 detik saja. Itu pun setelahnya mereka harus direhabilitasi selama 2 bulan. Dan lalu seperti yang kalian tahu, domain expansion milik Gojo juga cukup kuat, hingga ia mampu menimpa domain milik Jogo dengan sangat mudah. Yang menurut Mimin, domain milik Jogo ini bukanlah domain yang lemah. Lalu bukan hanya domain expansionnya saja yang kuat, Gojo juga sangat ahli dalam mengendalikan teknik domainnya. Gojo dapat menonaktifkan efek dari Unlimited Void pada orang yang ia sentuh secara fisik. Contohnya ketika Yuji berada di dalam domain milik Gojo. Tidak hanya itu, ia juga bahkan dapat mengaktifkan domainnya hanya dalam waktu 0,2 detik saja. Tapi yang paling OP-nya lagi dari si Gojo Satoru ini, berkat kemampuan 6 matanya yang membuat energi kutukan Gojo tidak bisa habis, Gojo bisa nyepam teknik domainnya berapa kali pun ia mau. Yang mana normalnya seorang shaman biasa hanya mampu menggunakan domain expansion mereka sehari sekali saja karena besarnya energi kutukan yang dibutuhkan. Jadi misalkan entah bagaimana caranya ada seseorang yang dengan susah payah berhasil menjebol domain milik Gojo, tapi kemudian dengan mudahnya Gojo dapat langsung mengaktifkan domainnya kembali dan lanjut membuli si target. 領域展開無料空所 Oke, berikutnya ada Malevolent Shrine aka Fukuma Mizushi, teknik domain expansion milik sang raja kutukan Ryomen Sukuna. Pertama perlu diketahui, domain expansion milik Sukuna ini berbeda dengan domain expansion pada umumnya. Jika domain expansion disebut sebagai teknik tingkat tinggi, maka domain expansion milik Sukuna ini bisa dibilang jauh lebih tinggi lagi. Bahkan disebutkan kalau domain expansion Sukuna merupakan teknik tingkat dewa yang sesungguhnya. Dijelaskan pada manga chapter 119, seperti yang kalian tahu untuk membuat domain expansion ini secara kasar ada 3 tahap.
Pertama, menyiapkan sketsa domain di dalam kepala, menciptakan barrier, dan mengisinya dengan teknik kutukan si pengguna. Tapi khusus untuk Sukuna, dirinya mampu menciptakan domain expansion tanpa menggunakan sebuah barrier. Sehingga gantinya, Sukuna menggunakan area di mana tempatnya berada sebagai wadah dari domainnya. Yang disebutkan, Sukuna bahkan dapat memperluas domainnya hingga dalam radius 200 meter. Tapi di sisi lain, sebagai bayaran dari area domainnya yang luas dan berhubung tidak ada barrier juga, orang-orang dapat keluar masuk dengan bebas di dalam domain milik Sukuna ini. Tapi tetap saja, jika targetnya satu orang, untuk selamat setidaknya dirinya harus bisa keluar dari area domain Sukuna paling lambat dalam 1 detik. Yang mana sejauh ini diketahui hanya Gojo Satoru seorang yang dapat melakukan teleportasi. Itu pun ada batasan jaraknya. Ya, tapi terlepas dari itu, untuk lingkungan di dalam domain Sukuna sendiri hanya terdapat sebuah kuil iblis dan ruang kosong yang luas saja. Lalu ketika Sukuna mengaktifkan domainnya, semua hal yang ada dalam area domainnya akan terkena teknik kutukan miliknya. Cincang untuk benda mati dan belah untuk target yang memiliki energi kutukan. Sukuna sendiri mengaktifkan domain ini ketika ia melawan Mahoraga. Di sana Sukuna memperluas domainnya hingga sejauh 140 meter dan sukses menghancurkan semua hal yang ada dalam radius tersebut, termasuk gedung-gedung yang ada di sana. Ryoiki Tenkai. Nah, jadi dengan informasi tersebut, menurut kalian jika domain milik Sang Raja Kutukan dan Sang Shaman terkuat diadu, domain siapakah yang akan menang? Secara kasar sih menurut Mimin, mungkin Sukuna akan menang di teknik. Sementara dalam hal kuantitas, mungkin Gojo lah yang akan lebih unggul. Secara dirinya bisa nyepam domain expansionnya terus-menerus. Tapi kalau dari segi kualitas, Mimin tidak bisa menduganya, karena Jogo sendiri sudah mengakui dan terbukti kalau dirinya tidak akan menang jika adu domain dengan Sukuna ataupun Gojo. Jadi setidaknya hingga saat ini domain milik Sukuna dan Gojo bisa dibilang setara, itu menurut Mimin. Tapi kalau kalian punya opini sendiri, lepaskan saja di kolom komentar. Nah oke, dan yang terakhir sekaligus yang paling baru, domain expansion milik Higuruma Hiromi yang bernama Deadly Sentencing atau hukuman mati. Yap, tadi sangka-sangka ternyata Higuruma sebagai orang yang baru saja membangkitkan teknik kutukannya mampu menguasai teknik domain expansion. Tapi jangan salah paham dulu. Ternyata di sini diketahui kalau teknik domain expansion milik Higuruma Hiromi ini adalah teknik domain expansion versi lama. Jadi dijelaskan kalau dahulu domain expansion ini bukanlah teknik tingkat tinggi seperti sekarang. Dahulu domain expansion merupakan teknik standar yang dimiliki oleh seorang shaman. Nah, lalu untuk perbedaan antara domain lama dan baru ini sebenarnya cukup simpel. Seperti yang kalian tahu, ketika seseorang menggunakan teknik domain expansion di zaman ini, serangan si pengguna domain pasti akan mengenai targetnya, dan jika si target tidak bisa melawan, bisa dipastikan dirinya akan mati. Sedangkan dalam domain expansion versi lama, kondisi di mana si target pasti akan mati ini tidak ada, dan kondisi serangan pasti kena pun ada aturan mainnya. Untuk mengaktifkan serangan pasti kena, si pengguna domain harus memaksa dan mengalahkan lawan untuk mengikuti aturan di dalam domainnya. Simpelnya di dalam domain versi lama ini lebih banyak aturan dan batasan yang juga mengekang si pengguna domain itu sendiri. Dan terkait dengan itu, untuk domain milik Higuruma, berhubung dirinya ini merupakan seorang pengacara dan teknik kutukannya pun berhubungan dengan keadilan, lingkungan di dalam domain Higuruma pun juga seperti berada di sebuah pengadilan. Untuk aturannya sendiri di dalam domain milik Higuruma ini, segala bentuk tindak kekerasan dilarang, baik itu dirinya maupun musuhnya. Dan di dalam sana si target juga akan dipaksa untuk memainkan sebuah permainan di mana jika si target gagal, Higuruma dapat meluncurkan serangan yang pasti kena. Dan tentang permainan ini sendiri, Higuruma akan memunculkan Shikigami bernama Judgment, yang mana Shikigami tersebut akan mengetahui segala hal tentang individu yang berada di dalam domain milik Higuruma. Lalu dengan informasi tersebut, Judgment akan memberikan tuduhan pada si target berdasarkan kesalahan yang pernah dilakukan olehnya kapanpun itu. Dan tujuan dari permainan ini sendiri adalah si target harus bisa lolos dari tuduhan tersebut. Lalu terkait dengan tuduhan itu, si target dapat melakukan 3 hal. Pertama diam, kedua mengakui kesalahan, dan ketiga membantahnya. Dirinya juga hanya memiliki 1 kali kesempatan saja untuk mengatakan pernyataannya. Sementara di sisi lain, Higuruma akan mengantongi sebuah amplop yang berisi bukti atas tindakan yang dilakukan oleh si target. Tapi tidak ada jaminan kalau bukti tersebut cukup kuat untuk membuktikan kalau si target bersalah. Yang artinya meskipun ini ada di dalam domain musuh, tapi aturan yang ada cukup adil bagi kedua belah pihak.
Lalu berikutnya, jika si target dinyatakan bersalah dalam tuduhannya ini, maka ia akan menerima hukuman. Tapi di sini, si target juga bisa untuk mengajukan pengadilan ulang, yang mana hal tersebut akan menjadi kesempatan terakhir bagi si target karena disebutkan judgement hanya memperbolehkan 2 kali sidang saja. Sementara di sisi lain, tadi ketahui apa yang akan terjadi jika si pengguna domainlah yang gagal mengungkap kesalahan si target. Tapi mengingat ini adalah domain expansion, sepertinya walaupun si pengguna domain kalah sekalipun, itu tidak akan merugikan dirinya. Ya, di akhir dengan fakta dan informasi baru tersebut tentang domain expansion versi lama yang lebih mudah untuk digunakan, jadi kedepannya bisa kita ekspektasikan mungkin akan ada lebih banyak lagi pengguna domain expansion. Secara pertarungan dalam The Cooling Game ini skalanya sangat besar. Bahkan para shaman lama pun juga banyak yang ikut serta karena ulah Kenjaku. Jika shaman modern saja mengetahui dan mampu menguasai domain expansion versi lama, apalagi para shaman zaman dulu. Sudah jelas setidaknya pemahaman dan pengalaman mereka jauh di atas yang lain, baik dari segi teknik maupun kemampuan. Terakhir, kalau ada yang tanya, kuatan mana domain expansion versi lama dan baru? Jelas jawabannya versi baru. Secara domain expansion versi lama ini merupakan teknik standar para shaman zaman dulu dan bukan teknik tingkat tinggi seperti saat ini. Tapi tetap, meskipun begitu, domain expansion versi lama pun menurut Mimin cukup kuat dan efektif untuk melawan musuh yang setara ataupun sedikit lebih kuat dari si pengguna domain. Nah, mungkin kurang lebih itulah semua domain expansion yang pernah dimunculkan di anime manga Jujutsu Kaisen ini setidaknya hingga manga chapter 164. Oke, like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.